kebakaran di Los Angeles ngerugiin Pemda sebesar 2.000 triliun. Kebayang nggak sih seberapa banyak duitnya? 2.000 triliun loh. Kalau di Indonesia angka segitu kayaknya udah cukup banget buat ngebangun banyak jalan tol, sekolahan, bahkan mungkin buat nyelesain IKN. Tapi pertanyaan gue, 2.000 triliun itu beneran rugi negara atau enggak sih? Secara mata uang mereka kan dolar gitu ya, yang jadi penguasa ekonomi dunia. Kalau kita ngomongin dolar nilai segitu mungkin ya nggak terlalu terasa buat mereka ya. Tapi tetap aja sih, itu angka yang gede banget kalau dihitung-hitung. Tapi apakah mereka beneran menganggap kerugian segitu sebagai sesuatu yang serius? Atau itu cuma angka yang bakal cepat diganti? Karena lagi-lagi ekonomi mereka yang udah super kuat. Tunggu dulu, biar makin kebayang. 2.000 triliun itu tuh setara sama 2 atau 3 kali APBN Indonesia loh. Kebayang gak sih duit yang kita pakai buat ngegaji PNS, bangun infrastruktur, subsidi BBM, bansos dan lain-lain, itu 2 sampai 3 kali lipatnya habis cuma gara-gara kebakaran di satu kota coba. Jadi kalau Indonesia ngumpulin APBN selama 3 tahun tanpa dipakai sama sekali, barulah kita bisa nutup kerugian segede itu. Tapi ya mereka mungkin cuma ngelihat itu sebagai kerugian sementara. Maklum lah ya, negara kaya kan, duit tinggal cetak dan langsung beres. Sementara di sini coba buat nambah subsidi BBM aja debatnya kayak perang dunia aja. Terus kenapa kok bisa kejadian kebakaran satu kota kayak gini? Maksud gua ini kan Los Angeles gitu ya, bukan Los Santos, kota besar di negara maju. Mereka tentu aja udah punya teknologi canggih, sistem keamanan yang top, sama pemadam kebakaran yang kayaknya selalu siap siaga. Terbukti dengan kebakaran kemarin, bukan cuma mobil pemadam kebakaran, bahkan sampai pesawat-pesawat dan helikopter. Tapi masa sih masih bisa kebakaran segede itu sampai satu kota rusak lagi? Apakah ini emang benar-benar murni kebakaran yang nggak bisa dicegah atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Gue sih jadi mikir, jangan-jangan ini bukan kebakaran biasa lagi. Kan bisa aja ada faktor lain, kayak mungkin kesalahan manusia, sabotase, atau apa jangan-jangan ini beneran azab. Tapi kalau mau dipikir secara logis, walaupun logis itu kadang-kadang ya gak seru sih menurut gua. Penyebab utamanya mungkin saja perubahan iklim ya. Gimana nggak suhu makin kesini makin nggak jelas, panas, cuaca ekstrim makin sering, terus pemanasan global bikin segalanya tambah kacau. Ditambah lagi memang kondisi di sana itu ya juga kering sih sebenarnya. Kita juga buang karbon dioksida tiap hari ke udara. Kayak nggak ada batasnya gitu. Ya kebakaran bonus lah mungkin lah. Kebakaran hutan sekarang juga udah jadi kayak tanda tangan buat planet yang makin kesini makin panas. Bahkan kalau kondisi kayak gini terus-terusan terulang, terus-terusan terjadi, nggak menutup kemungkinan negara-negara lain juga bakal mengalami hal yang serupa. Jadi jangan kaget kalau misal suatu hari kita baca berita gitu, Jakarta turun salju atau Bandung jadi padang pasir. Nah sekarang pertanyaannya, adakah korban jiwa nggak sih dalam kejadian ini? Kalau ngomongin duit ya jelas banget kerugiannya memang gak habis fikri, 2.000 triliun bre. Tapi gimana dengan nyawa manusia? Ini kan kebakaran tuh gede banget, sampai satu kota habis. Masa nggak ada sih korban sama sekali? Bukan maksud gua ngarepin ada korban ya, tapi kalau nggak ada, wah menurut gua hebat banget sih. Sistem evakuasi mereka kayaknya udah level dewa gak sih? Tapi kalau ternyata ada ya ini makin ngenes sih. Duit 2.000 triliun masih bisa dicari lagi ya kan. Tapi kalau udah menyangkut nyawa gimana dong? Kita ngomongin nyawa nih, nggak bisa tuh dicetak ulang kayak dolar. Sekarang coba kita lihat dari kacamata Indonesia. Kalau Amerika rugi segitu banyak, kira-kira bakal ngaruh nggak sih ke ekonomi kita? Jawabannya ya jelas ngaruh banget lah bos. Kalau mereka lagi sibuk nutup kerugian ini, duit buat impor barang-barang kita kayak minyak, sawit, karet, sama tekstil bisa-bisa berkurang dong. Pada akhirnya ekspor kita jadi seret dan ujung-ujungnya ekonomi kita juga tentu saja ikut melambat. Bukan cuma kita tapi bahkan mungkin seluruh dunia yang pakai dolar. Belum lagi kalau mereka naikin dolar kan ya otomatis nggak cuma ngaruh ke kita tapi bisa aja ke semua negara. Maklum lah kita ini kan ya kayak satelitnya planet Amerika. Kalau planetnya terguncang aja ya satelitnya ikut goyang. Tapi
cuma goyang loh ya, nggak disawer. Tapi jangan lupa, kalau ngomongin ekonomi, kerugian 2000 triliun, mereka mungkin punya cara ajaib buat bikin semuanya balik seperti semula. Tinggal cetak uang, terus bilang ini demi kepentingan nasional. Dan ya, masalah selesai mungkin. Sementara kita, kalau ekonomi kita terguncang karena efek domino ini, ya siap-siap aja dengar pidato panjang pemerintah soal kenapa kita harus bersabar dan lebih hemat lagi. Lucu ya, kita rugi gara-gara kebakaran di negara orang, padahal asapnya aja nggak sampai sini sih. Dan ini dia efek globalisasi, di mana semuanya saling terhubung. Bahkan bencana di belahan dunia lain pun bisa ngefek ke kita loh. Apalagi kalau ternyata bencana kayak gini bukan cuma kebakaran, siapa tahu kan kalau besok hari badai super atau tsunami raksasa melanda negara-negara besar, lalu dampaknya bisa kemana-mana. Harga bahan baku naik, pengiriman terganggu, sampai ekonomi kita yang lagi susah-susahnya ini makin susah. Sumpah, amit-amit sih. Dan kalau ngomongin globalisasi terus-terusan begini tanpa solusi, ya siap-siap aja lama-lama kiamat kayaknya makin cepet datang deh. Bencana alam makin menjadi-jadi, mungkin cuaca ekstrim udah kayak lotre acak tiap hari, terus polusi udara juga makin menggila. Planet ini tuh jelas udah tua banget sebenarnya dan ya rusak lah, tapi manusia malah makin sibuk dengan diri mereka sendiri, dan manusia masih sibuk debat siapa yang harus disalahin. Lah, kalau gini terus ya mending tobat gak sih? Mau tunggu apa lagi coba? Tunggu asteroid jatuh? Apa nih? Kalau nggak ada perubahan besar dalam cara manusia mengelola planet ini, efek domino globalisasi ini tuh bisa jadi undangan resmi buat kiamat loh. Terus apa kabar sama tabungan pahala kita? Loh. Kok tiba-tiba ngomongin agama? Tapi kalau ngomongin kerugian kebakaran sampai 2000 triliun, terus ditambah lagi bencana dan kiamat, ini tentu saja selalu ada kaitannya sama teori konspirasi. Tapi ya juga ya, siapa tahu ya kan kebakaran ini sengaja dibiarkan untuk membersihkan sesuatu. Atau ada yang bilang ini adalah uji coba teknologi baru yang gagal. Ya, teori-teori kayak gini memang gak pernah basi buat dibahas, terutama pas lagi ngopi sambil scroll-scroll berita kiamat. Jadi makin percaya gua. Tapi yang jelas apapun penyebabnya, bencana kayak gini adalah pengingat kalau globalisasi itu nggak cuma soal pertukaran barang jasa, tapi juga pertukaran masalah. Jadi siap-siap aja karena ini baru awal dari segala kemungkinan buruk yang bisa menyentuh kita semua, dan mendingan lo tobat sekarang.